jual beli dulu itu harus dalam satu majelis. Ya, tidak boleh, tidak sah kalau tidak satu majelis. Jangan lupa subscribe Media Dakwah kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat dan bapak-bapak hadirin semuanya, khususnya sesepuh kita Pak Supriyanto. Ya, agak ngantuk Pak ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, mudah-mudahan masih tetap diberikan umur, kesempatan hingga kita bisa menangi bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra, insyaallah kurang berapa hari lagi ini malam Kamis ya, insyaallah malam Senin itu kita sudah masuk bulan Ramadan. Tentu kita bergembira ya menyambut datangnya bulan Ramadan, dan memang harus kita syukuri. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bulan Ramadan itu merupakan nikmat dari Allah. Ketika kita bisa menyelesaikan satu bulan nanti, kita diperintahkan untuk bertakbir dan bersyukur karena diberi kenikmatan bisa menangi dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena ada nikmat dari Allah, maka kita tentu patut bersyukur dan juga bergembira. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sudah 2 kali ya dalam kajian pimpinan, dan saya menyampaikan manhaj tarjih ya, supaya kita bisa lebih memahami putusan-putusan dan fatwa-fatwa tarjih. Insyaallah puasa atau Ramadan yang akan datang, Muhammadiyah mendahului ya. Saya kira kita semua sudah tahu. Jadi nanti insyaallah puasa bulan Ramadan yang akan datang ini genap 30 hari. Karena kita lebih awal 1 hari, insyaallah Idul Fitrinya bareng. Insyaallah Idul Fitrinya bareng, tapi mulai puasanya enggak bareng. Kata Pak Mufti itu, kalau Muhammadiyah hari rayanya Idul Fitrinya duluan, itu banyak yang ikut. Tapi kalau puasanya duluan, sedikit yang ikut. Kalau hari rayanya duluan kan berarti puasanya
Iya, 29 hari. Nah, kalau Ramadannya duluan, nah puasanya lebih banyak. Nyarinya yang ada kortingannya gitu. Nah, bapak-bapak, bapak-bapak, ibunya nggak ada ya. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi saya kira kita sudah tahu mengapa terjadi berkali-kali awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, bahkan juga awal bulan Dzulqa'dah, Muhammadiyah mendahului. Di Muhammadiyah ini memang berkemajuan. Kita berpikir dan memanfaatkan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah bulan dalam satu tahun itu ditetapkan 12 bulan. Jadi ketika rembulan mengelilingi ketika bumi bersama bulan itu mengelilingi matahari, ya maka itu satu bulan. Ketika bulan, matahari dan bumi berada pada satu garis. 2 kali peredaran itu, 12 kali peredaran itu, maka itu 1 tahun. Sehingga bulan Qamariyah atau lunar kalender menurut astronomi itu adalah penentunya ijtima, konjungsi itu. Ketika posisi matahari, bulan, bumi itu dalam satu garis, itulah batas pergantian bulan gitu. Tetapi konjungsi itu, ijtima itu kadang terjadi malam hari, kadang terjadi pagi hari gitu ya. Maka tidak bisa itu dijadikan patokan pergantian bulan Qamariyah ya, karena harus nunggu sampai maghrib gitu. Nah, itu yang menjadi patokan. Nah, tapi karena konjungsi itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, maka Nabi membuat patokan dengan tampaknya hilal gitu. Tampaknya hilal setelah terjadinya ijtima. Jadi menurut astronom pergantian bulan itu ijtima itu, konjungsi itu. Cuman tidak kelihatan dengan mata. Maka yang menjadi indikatornya itu bukan lagi konjungsi tetapi hilal. Nah, setelah ilmu pengetahuan dan teknologi maju, kita sudah bisa mengetahui kapan terjadi ijtima atau konjungsi itu. Sehingga tidak harus pakai ru'yat dan tidak harus posisi hilal itu bisa diru'yat. Yang penting sudah terjadi konjungsi, maka nanti maghribnya masuk bulan baru gitu. Nah, itu yang terjadi besok kan begitu. Posisi hilal itu masih di bawah 1 derajat, tapi sudah terjadi konjungsi. Sekarang pemerintah menggunakan 3 derajat. Ya akan lebih sering nggak bareng. Kalau dulu 2 derajat kan. Sekarang 3 derajat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memahami pandangan tarjih seperti itu tentu diperlukan pemahaman tentang manhaj tarjih ya, tentang metodenya, manhajnya. Dulu kita sudah sampai pada wawasan tarjih ya ini sebentar lagi. Nah, ini sudah munculnya kalau di slide ya, jadi manhaj tarjih itu mengandung 3 bagian. Yang pertama wawasan tarjih, yang kedua sumber-sumber ajaran, yang ketiga pendekatan. Ya,
pendekatan itu cara pandang lah ya gitu ya. Kemudian yang keempat metode. Nah, yang wawasan tarjih saya sudah menyampaikan 4 ya. Yang pertama adalah wawasan paham agama. Jadi agama itu apa? Intinya di sini agama adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan wujudnya apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan sunnah. Ya, sunnah maqbulah ya, yang sahih maupun yang hasan. Itulah agama. Kemudian wawasan tajdid ya. Jadi Muhammadiyah itu organisasi tajdid yang dalam pengertian pembaharuan, memperbaharui itu dalam bidang muamalah. Sementara dalam bidang ibadah mahdhah, tajdid itu pemurnian ya. Nah, jadi kalau kita melihat ibadah agama-agama lain, cara ibadah mereka sudah tidak seperti yang diajarkan oleh tokoh agama mereka, maksudnya nabi mereka ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka dulu menambahi ibadahnya, mengurangi, sehingga akibatnya yang diajarkan oleh Nabi, misalnya Nabi Isa itu habis. Ya. Makanya Nabi wanti-wanti banget dalam masalah ibadah itu. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau ada yang ditambahi, nanti sebagian yang asli dikurangi, ada tambahan lagi, lama-lama yang asli dari Nabi itu hilang. Kemudian wawasan toleransi ya. Intinya tidak menganggap bahwa putusan atau fatwa tarjih itu sebagai satu-satunya yang benar gitu. Sudah saya jelaskan. Kemudian wawasan keterbukaan. Jadi majelis tarjih menyadari bahwa putusan atau fatwa yang diberikan itu didasarkan pada dalil-dalil yang dipandang kuat saat diputuskan. Nah, artinya kalau kemudian ada koreksi dan koreksi itu didasarkan pada dalil yang lebih kuat, maka akan diterima. Jadi memang harus seperti itu. Kalau ada perubahan fatwa, bukan berarti Muhammadiyah itu tidak konsisten. Ya, Imam Syafi'i juga dulu begitu. Ya, ada qaul qadim, qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Maka pengikut mazhab Syafi'i pun mesti menerima perubahan, karena Imam Syafi'i sendiri pendapatnya bisa berubah. Pendapat lama ketika beliau tinggal di Mekah dan Mesir dan Baghdad, kemudian pendapat baru ketika beliau tinggal di Mesir. Nah, terakhir adalah ini, wawasan tajdid yang terakhir adalah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Jadi tidak bermadhab maksudnya bukan berarti mengabaikan mazhab-mazhab ya. Muhammadiyah itu tidak bermadhab, bukan berarti mengabaikan semua mazhab, bukan. Ya, tidak bermadhab itu artinya tidak mengikatkan diri pada satu mazhab. Tetapi pendapat-pendapat, fatwa-fatwa majelis tarjih dalam sebagian hal, sebagian masalah sesuai dengan mazhab Syafi'i, mungkin dalam masalah yang lain sesuai dengan mazhab Maliki yang mempertimbangkan mazhab-mazhab itu. Ya, tetapi tidak mengikatkan diri pada satu mazhab. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, tidak bermadhab ini merupakan wawasan dari persyarikatan, ya. Wawasan persyarikatan, wawasan majelis tarjih sebagai sebuah persyarikatan. Ya. Maksud saya begini. Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan itu tidak bermadhab, tidak mengikuti madhab tertentu. Ya. Kalau ada masalah, maka akan dikaji masalah itu, mana
dan mempertimbangkan pendapat berbagai mazhab, akan dilihat mana yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang melakukan itu siapa? Yang melakukan itu adalah Majelis Tarjih dan para ulama Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan para ulama Muhammadiyah. Jadi yang tidak bermadhab itu persyarikatannya, ya, dan para ulama di persyarikatan itu tidak bermadhab. Nah, mereka yang mampu mengkaji Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana dengan orang awamnya? Bagaimana dengan kita yang awam? Bermadhab apa tidak? Bermadhab, madhab tarjih, gitu. Ini anak-anak ketika belajar di TK ya, di TK Aba, belajar cara wudhu, ya, kan ada perbedaan pendapat para ulama. Cara wudhu yang diajarkan kepada mereka, cara wudhu menurut tarjih. Tidak bisa cara wudhunya tidak mengikuti madhab, itu nggak bisa. Orang ketika belajar agama, mempraktekkan agama, itu mesti mengikuti madhab, gitu. Ya, mengikuti satu madhab. Kalau tidak mengikuti satu madhab, bingung nanti, ya. Nah, gitu. Jadi memang beragama itu bagi orang awam mau tidak mau harus mengikuti, kan, harus mengikuti. Awalnya begitu, anak kecil yang masih atau siapapun yang masih di tingkatan awal belajar agama, ya, itu harus mengikuti pendapat tertentu, gitu. Nah, maka bagi orang awam di kalangan siapapun itu mesti mengikuti satu madhab. Nah, madhab memang secara bahasa itu artinya pendapat. Ya, ini madhab Syafi'i artinya pendapat Imam Syafi'i, gitu. Tapi pada perkembangannya madhab lalu diartikan yang namanya madhab itu ada imamnya, ada pendapatnya, ada pengikutnya, itulah madhab, gitu ya. Nah, ini madhab itu pendapat. Nah, jadi kalau misalnya pendapat majelis tarjih berarti madhab majelis tarjih. Secara bahasa begitu, madhab majelis tarjih. Jadi bagaimanapun memang dalam beragama, ya, pada tingkatan awal kita mesti mengikuti satu madhab. Ya, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ya, kita harus belajar, berusaha memahami dalilnya, dasarnya, gitu kan? Nah, tadi disampaikan oleh Mas Indra itu, ditahu dasarnya. Itu yang dalam kajian hukum Islam disebut dengan ittiba, itu ya. Jadi kita sudah tahu dalilnya, tahu dasarnya, gitu. Nah, tidak lagi taklid. Ya. Nah, itu kita perlu meningkat ke sana memang. Jangan puas dengan tingkatan taklid. Ya. Setiap orang pasti taklid dulu, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Pertama kali beragama mesti taklid. Orang baru masuk Islam, mau sholat, bagaimana caranya? Ya taklid dia. Pokoknya ikuti saja, kayak gitu kan? Nah, taklid. Setelah itu kemudian diilmui, gitu. Jadi beragama itu begitu. Amalkan dulu, baru ilmui. Bukan ilmu dulu, lalu amal. Ya. Amal dulu, baru ilmu. Beragama begitu. Ya, anak-anak belajar cara wudhu itu tidak tahu bagaimana cara wudhu, hadisnya seperti apa, nggak belajar itu. Pokoknya diajari wudhu itu begini ya, cuci tangan dulu, telapak tangan dicuci, gitu kan. Nah, ya kemudian kumur-kumur menghisap air ke dalam hidung, ini ya dipraktekkan gitu oleh gurunya, anaknya menirukan, gitu kan. Nah, ini taklid ini, mengikuti yang diajarkan gurunya. Semua kita itu begitu dulu. Nah, tapi Muhammadiyah kok anti taklid? Bukan berarti tidak boleh taklid.
Tapi jangan berhenti pada tingkatan taklid gitu. Jangan wis manut guru bae wis ora angel-angel Quran hadis itu yang nggak boleh. Cara pandang atau prinsip itu yang ditentang oleh Muhammadiyah. Tapi taklidnya bagi orang yang baru belajar agama itu tidak ditolak. Ya memang pertama belajar itu taklid. Nah, tetapi setelah taklid harus tahu meningkat, tahu dalilnya. Maka di dalam HPT itu tidak hanya tata cara wudhu begini, tetapi di sebelahnya itu ada dalilnya itu, supaya kita tidak taklid tetapi ittiba. Nah, taklid dan ittiba ini masih bermadhab itu. Ya, taklid dan ittiba itu masih bermadhab. Mengikuti pendapat, kalau taklid itu mengikuti pendapat dan tahu dasarnya, itu masih bermadhab. Ya. Apalagi kalau taklid mengikuti saja tanpa tahu dasarnya, itu jelas bermadhab. Ya. Nah, kalau sudah tahu mengikuti pendapat, tahu dasarnya, nah, kemudian dia sudah mempelajari bahasa Arab, ya. Dia sudah menguasai bahasa Arab, menguasai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, hadis-hadis hukum gitu, dengan kandungannya, dengan latar belakangnya, sababun nuzul, sababul wurud gitu ya. Dan ilmu-ilmu yang mendukung, nanti dia bisa meningkat. Nah, melakukan perbandingan dulu. Ya, menurut madhab Syafi'i begini, Maliki begini, Hanafi begini, Hambali begini, lalu dikaji, dipelajari dalilnya. Ya, berdasarkan ulumul hadis yang dijadikan dalil oleh mereka itu mana yang lebih kuat? Diterapkanlah ilmu hadis, gitu ya. Kemudian misalnya di situ ada istimbat dari aspek bahasa, digunakanlah kaidah lughawiyah. Ini hadis ini mutlak, hadis ini muqayyad gitu. Maka bagaimana kaidahnya? Oh, yang mutlak mengikuti yang muqayyad gitu. Ya, jadi yang mutlak itu yang tidak ada keterangannya, kalimatnya nggak ada keterangan, mengikuti yang muqayyad. Nah itu kalau sudah mampu begitu, maka dia akan meningkat ke tingkatan ijtihad, dan disitulah dia sebagai pribadi sudah tidak lagi bermadhab gitu. Ya, maka tidak mengikatkan diri pada satu madhab tertentu ini menjadi wawasan tarjih. Ya, jadi para ulama tarjih itu ketika menjawab satu persoalan tidak akan mengikuti satu madhab tertentu. Itu akan dikajinya secara bebas dan dengan acuan pada Quran dan Sunnah itu. Ya, jadi ini memang realitas ya, realitas kita begitu. Manusia itu ada yang tingkatannya taklid gitu, kemudian tingkatannya ittiba dan tingkatannya ijtihad. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau taklid mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya. Kalau ittiba sudah mengetahui dasarnya. Nah, Muhammadiyah mengajarkan kepada warganya agar tidak berhenti pada taklid, tapi meningkat kepada ittiba, sehingga setiap fatwa itu mesti disertai dengan dalil-dalilnya. Jadi tidak hanya mengutip, Majelis Tarjih itu tidak mengutip dari kitab ini selesai, tidak gitu. Ya, tetapi akan mengkaji satu masalah, lalu dalil Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana. Nah, ini tidak bermadzhab ini kalau begini. Tapi kalau hanya mengutip saja dari kitab-kitab yang ditulis para ulama, lah ini ya, tingkatannya mungkin masih taklid itu. Jadi organisasinya masih taklid. Nah, kalau Muhammadiyah persyarikatannya organisasinya itu tidak taklid, bahkan juga tidak ittiba, tapi sudah ijtihad gitu. Itu. Jadi ini wawasan yang kelima ini bisa dikatakan ya wawasan tarjih gitu kan, wawasan tarjih. Maka kita ya dalam beragama memang demikian, taklid meningkat lagi ittiba, kalau sudah mahir nah kita ijtihad. Ya, tetapi
taklid ini bagi Muhammadiyah bukanlah istilahnya itu worldview, bukan pandangan hidup gitu. Ya, taklid itu bukan prinsip dalam beragama. Maka warga persyarikatan itu juga tidak boleh memuaskan diri dengan taklid itu. Mungkin itu kaitannya dengan wawasan yang kelima ini ya. Jadi ada 5 wawasan dalam tarjih dan kita perlu memahami wawasan ini. Walaupun kita tidak membuat fatwa gitu ya, tetapi paham bahwa ada 5 wawasan yang dijadikan acuan dalam putusan dan fatwa tarjih, yaitu wawasan paham agama. Yang namanya agama itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Quran dan Sunnah. Itulah agama. Ya, maka apapun persoalan yang akan diketahui hukumnya menurut Islam itu harus merujuk pada 2 itu. Ya, kemudian wawasan tajdid tadi. Satu kemestian, tajdid itu satu kemestian karena hidup itu berubah dalam masalah muamalah dan adab. Tidak bisa tidak, kita harus melakukan perubahan, harus melakukan pengembangan, pembaharuan. Ya. Perkembangan yang terjadi karena revolusi, ya. Revolusi industri itu kan luar biasa. Dulu sebelum ada listrik, semuanya kan pakai tenaga manusia. Kemudian ada listrik. Kita muncullah setelah listrik itu teknologi informasi, komunikasi dan sebagainya. Pokoknya berkembang luar biasa. Sampai muncullah komputer. Setelah muncul komputer, lalu teknologi informasi yang ya betul-betul merubah dunia. Ya, kita pengajian pun ada Facebook rekaman apa gitu ya. Jadi dulu nggak tahu seperti ini, jual beli sekarang sukanya online ya, pasar sepi tapi dagangan laris gitu ya. Kita jarang ke toko, belinya semuanya online ya, karena online gampang, nggak mengeluarkan uang, hanya ngeklik HP saja gitu ya. E-banking ya. Ada yang kecanduan kan, nggak sadar itu, karena nggak merasa mengeluarkan uang, tinggal klik saja, klik. Ya, ini 10 tahun yang lalu belum ada gitu. Perubahan begitu cepat. Nah, maka jual beli dulu itu harus dalam satu majelis. Ya, tidak boleh, tidak sah kalau tidak satu majelis. Ya, setelah muncul telepon, kemudian jadi masalah bagaimana kalau jual beli lewat telepon. Nah, majelis selalu dirubah kan pengertiannya. Satu majelis itu tidak berarti satu tempat, tetapi yang penting ijab dan qabulnya nyambung, tidak terpisah waktu gitu. Perubahan itu, ya. Nah, terus dulu jual beli itu ada ucapan sah ya, sah gitu, ijab qabul. Nah, kemudian muncullah budaya itu pasar swalayan kan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dulu jadi persoalan pasar swalayan karena nggak ngomong itu, meneng tok, klik meneng tok itu. Nah, ijab qabulnya mana gitu. Nah, harus dilakukan pembaharuan itu fikih yang lama. Nah, sekarang jual belinya online. Ya, yang jual mana, pembeli nggak tahu si penjual, ya penjual juga nggak tahu si pembeli. Ya, lihat orangnya tidak dengar suaranya ya tidak gitu. Ya, bagaimana hukumnya? Kalau masih fikihnya fikih lama ya tidak sah. Nah, ini masalah muamalah yang mesti berubah. Ya, adat kebiasaan budaya juga begitu. Dan mengalami perkembangan. Nah, termasuk adat budaya itu adalah teknologi itu, ya, teknologi, ya. Alat transportasi itu. Misalnya kalau ke masjid itu Nabi kan mengatakan pahalanya itu 1 khutwah setiap langkah gitu. Nah, kalau masjidnya jauh kemudian naik motor,
Apakah satu putaran atau setiap tetes bensin? Ya kan, setiap tetes bensin pahalanya sama dengan satu khutbah. Wallahu alam gitu tuh. Nah, ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perubahan muamalah dan adat itu. Nah, ini mengharuskan pembaharuan dalam masalah hukum, tidak bisa tidak. Ya, maka kita tidak cukup hanya merujuk pendapat ulama zaman dulu. Tidak cukup kalau kita taklid aja itu ya. Nah, pendapat zaman dulu ya sesuai dengan keadaan saat itu. Ya. Kemudian wawasan toleransi kemarin sudah saya jelaskan. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sedikit saya akan masuk ke sumber ajaran ya. Sumber ajaran, saya kira sudah maklum. Sumbernya Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis. Sebetulnya Quran dan sunnah, tapi sunnah itu terkandung di dalam hadis. Jadi ajaran-ajaran Nabi itu sampai kepada kita melalui hadis. Gitu. Ya. Ajaran Nabi itu ada di dalam perkataan beliau dan perbuatan beliau. Nah, perkataan beliau dan perbuatan beliau diceritakan oleh para sahabat, diinformasikan oleh sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampailah kepada para penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim gitu kan. Nah, jadi sunnah sampai kepada kita bisa kita ketahui melalui hadis. Maka sunnah dan hadis itu tidak sama. Ya, tidak sama. Hadis itu adalah informasinya, beritanya itu bahwa Nabi SAW melakukan ini. Nah, itu hadis. Tetapi sunnahnya ajaran yang terkandung di dalam hadis. Gitu. Jadi kita mengamalkan sunnah bisa kita ketahui melalui hadis. Nah, itulah dua sumber. Yang lain-lain bukan sumber. Jadi kalau kita mendengar ada ijma, ada qiyas, ada yang lain-lain, itu bukan sumber. Ya, saya menggambarkan begini, sumber air. Sumber air itu misalnya sumur itu sumber air. Tapi kalau mesin pompa air itu bukan sumber, kan? Bukan sumber, itu alat. Kita bisa mengambil air dengan nyemplung ke sumur, bisa mengambil air dengan mesin itu. Nah, itu alat, metode. Nah, kemudian air yang diambil dari sumur, ada yang ngambilnya mungkin pakai gayung, ada yang ngambilnya pakai timbo, pakai rean, ada yang pakai mesin, ditampung di dalam kolam besar. Nah, kita mengambil air dari kolam besar itu. Kolam besar itu sumber atau bukan? Bukan, sumbernya tetap air, sumur. Jadi para ulama kemudian mengambil hukum dari Quran dan hadis. Pendapat mereka sama, itu yang disebut dengan ijma. Ijma itu pendapat para ulama, pendapatnya sama, itu ijma. Itu ibaratnya seperti kolam besar. Kita bisa mengikuti ijma para ulama itu, tetapi ijma para ulama itu bukan sumber, karena sumbernya tetap Quran dan hadis. Sumber airnya itu tetap sumur, gitu, bukan kolam itu. Gitu. Maka dalam manhaj tarjih itu sumber hukum itu hanya dua ini. Ijma bukan sumber hukum, qiyas bukan sumber hukum, gitu ya. Nah, kemudian hadis ini khusus kaitannya dengan hadis. Hadis itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis yang hasan, yang ketiga hadis yang dhaif. Ya. Hadis sahih itu hadis yang sanadnya sambung pertama. Sanad itu orang yang menceritakan hadis. Misalnya dari Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, ke tabi'in, ke generasi berikutnya, sampai ke imam, misalnya Imam Nasai gitu ya.
Nah, itu antar satu orang dengan orang berikutnya itu bertemu. Nah, mereka pernah bertemu, hubungannya guru dan murid gitu. Itu sambung. Kemudian setiap orangnya itu orangnya semuanya adil. Adil itu bertakwa lah sederhananya gitu. Orang yang takwa, akhlaknya baik, itu harus sama begitu semua. Ya, kemudian hafalannya kuat, bukan pelupa. Nah, jadi kalau ada hadis, orang yang meriwayatkan kok ada yang pelupa, nah hadis ini nanti jadi dhaif gitu. Ya, apalagi orangnya suka berdusta, sudah masuk hadis dhaif gitu. Ya. Nah, jadi hadis ada 3 itu. Nah, kalau hadis yang bisa dijadikan dasar itu hadis sahih dan yang kedua hadis hasan. Hadis hasan itu kekurangannya dibanding hadis sahih itu hafalannya kurang bagus gitu. Ya, hafalannya kurang bagus. Jadi dobit tetapi kurang dobit gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Walaupun ada beberapa hadis dhaif saling mendukung, itu tidak menjadi kuat. Dhaif dengan dhaif lalu jadi kuat? Enggak gitu. Ya, tidak seperti sapu lidi, enggak ya. Sapu lidi kalau satu mudah dipatahkan, nanti kalau digabungkan jadi kuat, enggak begitu. Ya. Al-ahaditsu dhaifah ya'dadu ba'daha ba'da la yuhtajju biha. Hadis-hadis yang dhaif yang satu menguatkan yang lain, walaupun yang satu menguatkan yang lain itu tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dasar hukum. Kecuali kalau jalurnya banyak. Gitu. Ya, jadi jalurnya banyak, dhaif tapi jalurnya banyak gitu. Artinya melalui satu jalur itu berarti rangkaian orang. Kemudian jalur yang lain orang-orangnya beda, jalur yang lain orang-orangnya beda gitu. Ya. Nah, ini dhaif semua, tapi karena jalurnya banyak, walaupun dhaif semua ini bisa saling menguatkan. Syarat pertamanya itu. Kemudian ada petunjuk wa fihi qarinah tadullu ala thubuti asliha. Ada indikasi bahwa ada indikasi yang menunjukkan bahwa hadis ini punya landasan dhaif tetapi ada dalil yang mendukungnya. Nah, jadi syaratnya susah itu hadis dhaif untuk bisa dijadikan sebagai dalil. Maka dalam persyarikatan ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan dianalisis hadisnya. Ya. Nah, kunut dalam sholat subuh itu kan ada 2 macam hadisnya. Yang satu mengatakan bahwa Nabi itu kunut terus-menerus sampai beliau wafat. Yang satu mengatakan bahwa Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu tidak kunut dalam sholat subuh. Dianalisis. Dianalisis itu mana sih yang sahih, mana yang lebih kuat. Dan secara logika sebetulnya gampang gitu Pak. Kunut itu. Kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, cara berpikirnya mazhab Hanafi. Kalau ada satu hadis mengenai perbuatan Nabi, ya, yang mestinya tentunya gitu dilihat oleh orang banyak, ya, tetapi yang menceritakan hanya satu, gitu. Nah, maka hadis itu diragukan. Nah, ya, itu dalam mazhab Hanafi itu mata'ummu bihil balwa. Hadis yang begitu akan ditolak oleh mazhab Hanafi. Walaupun jalurnya itu kelihatan sahih. Karena aneh ini kan yang menyaksikan banyak. Kok yang menceritakan hanya satu? Nah, itu titik kelemahannya kan di situ. Nabi kalau kunut dalam sholat subuh dilihat oleh banyak sahabat. Kalau terus menerus, ya pasti tidak akan terjadi perbedaan, tidak akan terjadi kebingungan, ya gitu. Ini satu titik ya. Ya, yang titik keduanya, poin keduanya, tidak ada satu hadis yang menjelaskan mengenai bacaan kunut subuh. Enggak ada.
Nah, ini satu masalah lagi, masa sih nggak ada gitu kan kalau memang Nabi melakukannya. Yang ketiga, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang mengangkat tangan, itu nggak ada juga. Nah, itu sudah sekian kelemahan. Gitu. Jadi walaupun banyak hadis-hadis yang menjelaskan mengenai Nabi kunut kemudian dalam sholat subuh gitu ya, nah, tetapi itu tidak kemudian bisa langsung disimpulkan kan, bahwa Nabi itu kunut dalam sholat subuh karena apa? Ibadah itu harus detail, ya kan? Cara ibadah itu detail. Gitu. Nah, kira itu ini hadis mauquf satu, saya jelaskan sedikit lah. Hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis mauquf itu apa? Hadis mauquf itu perkataan sahabat, ya, perkataan sahabat. Ya. Maka dalam pandangan majelis tarjih, perkataan sahabat itu tidak menjadi dalil hukum. Ya. Perkataan sahabat itu tidak menjadi dalil hukum. Kecuali kalau ada indikasi bahwa yang dikatakan oleh sahabat itu berasal dari Nabi. Ya, marfu itu artinya berasal dari Nabi, marfu. Ya. Diangkat, maksudnya diangkat kepada Nabi, artinya itu berasal dari Nabi. Ya. Ini. Maka perkataan sahabat tidak bisa menjadi hujjah. Walaupun hadis mengenai perkataan sahabat itu sahih, apalagi kalau hadis mengenai perkataan atau praktek sahabat itu dhaif, ya lebih-lebih itu. Ya, disinilah nanti persoalan mengenai sholat tarawih 23 rakaat. Itu hadis-hadisnya ada yang mauquf, ya, tapi tidak hanya mauquf, melainkan juga dhaif. Mauquf tapi dhaif. Nah, itu yang jadi kenapa kemudian dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada sholat tarawih 23 rakaat yang berasal dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini sekelumit ya. Saya mohon maaf, saya itu nggak kuat malam-malam sekarang. Ya, jam 10 itu harus sudah mapan tidur. Ininya langsung liang saya itu nggak tahu. Jadi setengah 10 itu saya sudah siap-siap tidur. Sejak sakit lambung itu, saya 1,5 bulan sakit lambung, habis itu ngedrop ya. Saya tadi siang ngajar ya, habis zuhur itu ngajar mahasiswa diskusi kelompok-kelompok. Kemudian saya cek gitu. Ketika saya cek terus apa yang Anda diskusikan, mahasiswa ngomong itu saya enggak, ini bicara apa? Susah sekali saya paham. Akhirnya saya masuk ruangan dulu lah. Tak tinggal mahasiswa itu, saya minum dulu segala. Kadang-kadang gitu. Jadi mohon maaf teman-temannya, kita enggak sampai jam 10 ya. Nanti sampai setengah 10. Monggo kalau ada pertanyaan, ya. Ini kayak Gus Dur tadi, kayak tidur tapi terus bisa bertanya, paham. Enggak. Ya, dia ada kayak mungkin terusnya itu sudah saya. Kemudian kedua rokaat yang itu. Saya tanya yang tidak populer di beberapa kalangan di Kabupaten populer sekali. Jadi ya 2 rokaat sebelum sholat tarawih. Iya, tadi yang itu ya. Gimana itu? Iya. Soalnya semalam ada yang ngomong, Muhammadiyah rasa salafi kalau nggak tindakan itu. Gimana? Muhammadiyah rasa salafi yang nggak tindakan itu. Jadi mau penjelasan karena memang kok nggak pernah dibahas. Iya.
Ya, makasih ya. Yang pertama, kita nggak perlu khawatir sama dengan apa gitu ya. Dalam satu hal sama dengan NU, dalam satu hal sama dengan Salafi, atau termasuk dengan madhab Syafi'i. Ya, dalam satu hal sama dengan madhab Syafi'i, hal lain sama dengan madhab Hanafi, hal lain sama dengan madhab Hambali. Memang kalau disama-samakan ya banyak persamaannya daripada perbedaannya. Pertama itu ya. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi mengenai sholat malamnya Nabi. Memang sholat malamnya Nabi itu termasuk sholat tarawihnya Nabi tidak seperti sholatnya kita. Ya, tidak seperti sholatnya kita. Nabi itu ketika sholat malam termasuk sholat tarawih itu bukan setelah sholat isya. Ya, jadi bukan setelah sholat isya yang dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi beliau khoroja. Jadi sudah masuk rumah, sudah istirahat, kemudian malam-malam keluar masuk masjid, sholat yang sekarang dikenal tarawih itu. Sholat aja gitu, tanpa mengajak sahabat-sahabat itu. Ya, tapi kan sahabat melihat, Nabi kok ini sholatnya di masjid. Ya, di bulan Ramadan ini kok sholatnya di masjid, karena di luar sebelumnya Nabi tidak pernah sholat malam di masjid, sholat malamnya di rumah. Akhirnya kan ikut gitu. Oh, mungkin karena ini bulan Ramadan kan, ikut gitu. Jadi sholat malamnya Nabi baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan itu malam hari itu yang kemudian disebut dengan tahajud itu kan. Tahajud itu. Jadi tahajud itu adalah qiyamul lail. Sama tarawih itu ya qiyamul lail fi lailati Ramadan itu. Juga disebut qiyam Ramadan. Itu istilahnya beda-beda tetapi sholatnya itu sama. Nah, Nabi kalau bangun tidur ya yang kata Nabi itu yang tidur itu hanya mataku. Kalau Nabi kan gitu kan. Tapi hatiku tidak tidur. Ya. Jadi Nabi mengatakan tanamu ainayya wa lam yanam, gimana kalimatnya itu ya bahasa Arabnya. Kedua mataku tidur tapi hatiku wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Kalau kita tidur kan tidur semua udah gitu. Ya hati kita juga tidur gitu. Jadi Nabi itu fisiknya tidur tapi hatinya nggak tidur. Nah, ketika sholat malam itu qiyamul lail termasuk di dalam bulan Ramadan, Nabi sholat dulu 2 rakaat khafifatain itu. Ya, jadi semua hadis-hadis tentang sholat malam Rasul memang begitu. 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaat lama gitu ya. Lalu 2 rakaat lagi agak pendek, lalu 2 rakaat lagi agak pendek, itu semakin pendek, gitu. Nah, jadi yang pertama itu memang sangat pendek, khafifatain, gitu. Bahkan seingat saya dalam hadis itu disebutkan tidak membaca surah, ya hanya Fatihah saja. Gitu. Kalau sholat sunnah yang lain Nabi membaca surah lah, biasanya kalau sholat qobliyah subuh itu surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas gitu. Tapi kalau sholat khafifatain itu hanya Fatihah saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang melakukan qiyamul lail pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya? Setelah kita sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian langsung sholat malam. Ya, ini kan masalah ini karena Nabi tidak melakukannya. Sholat qiyamul lail setelah sholat isya sah karena memang waktu sholat malam itu ma bainal atamah wal fajri, antara sholat isya dengan sholat fajar. Siti Aisyah menjelaskan begitu. Ya, setelah sholat atamah itu sholat isya sampai sholat fajar, itulah waktu qiyamul lail. Jadi sah. Ya, sah ya. Ya sama dengan Nabi kalau
kalau sholat sholat ya semua sholat wajib ya itu kan di awal waktu, di awal waktu. Tapi bagaimana kalau kita sholatnya agak di akhir waktu? Ya sah gitu, ya sah selama masih dalam waktu itu. Ya walaupun Nabi tidak pernah melakukannya gitu. Ya, tapi hanya menjelaskan waktunya. Maka itu jadi persoalan. Saya sudah terus terang memang sudah lama saya mempelajari. Tapi memang seingat saya di dalam satu fatwa tarjih itu dikatakan termasuk di dalam sholat tarawih. Ya, itu. Tetapi kalau kita baca buku sholat tarawih yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, bukunya cukup tebal. Ya. Ada yang pernah baca itu? Bukunya cukup tebal itu. Jadi beliau mengkaji sholat tarawih dengan usul fikih, sejarah itu dikaji itu. Sejarah sholat tarawih di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu dikaji itu. Sholat tarawihnya itu berapa rakaat itu dikaji. Perubahan sholat tarawih di Masjid Nabawi itu di situ ada. Luar biasa beliau itu. Ya, orangnya serius sekali. Pernah ketemu kan ya dengan beliau ya? Kalau ngajar itu enak, pelan tapi enak gitu. Setiap katanya itu adalah ilmu. Itu Pak Samsul ya. Nah, itu tulisannya buku itu, saya kira nanti kapan bisa dibeli lah itu. Cukup tebal. Nah, beliau di situ menjelaskan bahwa sholat awal, sholat iftitah itu berlaku ketika sholat malam itu dilakukan setelah istirahat. Jadi tidak didahului oleh sholat. Ya, sementara kalau sudah didahului oleh sholat isya, sholat ba'diyah isya 2 rakaat, maka tidak perlu iftitah lagi. Gitu. Ya. Gitu. Ya, nanti mungkin lebih pastinya saya buka lagi lah itu. Ya, saya buka lagi fatwanya, kemudian bukunya ya. Mudah-mudahan. Apa? Kenapa? Seingat saya itu ada di fatwa. Iya, pernah baca. Saya pernah baca, seingat saya. Ada ya, ada khafifatain ya. Ada ya. Saya pernah baca di fatwanya itu. Di buku pedoman juga ada ya itu tadi ya. Khafifatain itu. Ya karena memang Nabi ketika sholat malam itu khafifatain memang. Sehingga sholat malam beliau itu bukan 11 kan totalnya. Bukan 11 tapi 13. 13 itu termasuk khafifatain itu. Ya, kalau Siti Aisyah menyebutnya 11, itu 11 karena Siti Aisyah tidak menghitung khafifatain itu. Sholatnya kan beda, karena singkat itu, maka tidak dihitung oleh Siti Aisyah. Ya, yang dihitung sebagai sholat malam itu yang 11 itu. Gitu. Jadi kalau secara zahir ya Nabi memang melakukannya ada khafifatainnya. Gitu. Tetapi bedanya Nabi itu melakukannya tidak setelah sholat isya. Gitu. Nah, dan kalau kita mengikuti tarawehnya Nabi kayaknya nggak mampu gitu. Ya, setelah sholat isya udah pulang dulu ya, nanti malam-malam yuk bangun jam 2 gitu sholat taraweh. Nah, bangun sahur aja udah. Ya, maka kita sholat tarawihnya di awal waktu dan itu sudah terjadi pada masa Khalifah Umar itu sholat di awal setelah sholat isya itu. Maka Khalifah Umar itu mengatakan wal waqtul ladzi yanamuna fi khairum minal ladzi yusalluna fi. Waktu di mana mereka tidur nanti itu lebih utama untuk sholat daripada waktu di mana mereka sholat. Tapi daripada nanti malah tidak sholat tarawih ya, ya daripada tidak sholat tarawih ya maka di awal waktu nggak apa-apa. Ya kalau saya terus terang di situ kok
sepakat atau cenderung dengan pendapatnya Prof. Samsul Anwar. Iya, ya. Nggak tahu itu nanti perlu dikaji lagi. Pendapat pribadi beliau ya. Karena itu buku pribadi diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, tapi kan tulisan pribadi ya. Iya. Lah ya, nanti kalau sholat khofifatain munculnya gitu kan. Kalau khofifatain munculnya begitu. Memang begini, saya kira ini perlu saya ingat jadi hadis-hadis yang menjelaskan mengenai sholatnya Rasul, sholat malamnya Rasul di masjid pada malam itu tidak ada penjelasan khofifatenya. Iya. Seingat saya gitu. Akhir waktu malam, pokoknya di situ dijelaskan khoroja. Ya. Khoroja itu berarti beliau sudah masuk rumah itu. Gitu. Ya. Jadi hadis-hadis itu menjelaskan 11 rakaat. Ya. Ya. Ya 2 atau 4 ya ada hadisnya semua. Yang 4 itu yang hadis Siti Aisyah memang hanya 1 gitu. Ya, tapi juga ada hadis lain yang menyebutkan Nabi sholat malam itu bukan 2 tapi sampai 8 rakaat. 8 rakaat salam kemudian witir. Jadi 8 plus 3 kayaknya itu. Kan? Jadi beragam, maka dalam manhaj tarjih itu ada yang disebut ta'addud ya. Nah, ta'addud nanti kaitannya dengan ini. Sebentar, gimana? Terus hilang. Mudah-mudahan ada. Nah, di sini ini al-jam'u wa taufiq itu nanti dalam putusan-putusan tarjih yang di HPT jilid 3 itu ada ta'addud fil ibadah. Nah, jadi al-jam'u wa taufiq ketika ada beberapa dalil yang menunjukkan pada cara ibadah berbeda-beda, maka sedapat mungkin itu diamalkan semuanya. Gitu, diamalkan semuanya selama dalilnya sama-sama sahih gitu. Ya. Maka ta'addud fil ibadah, Nabi memang melakukannya dengan beragam gitu, beragam cara. Jadi kita boleh memilih, maka nggak usah dipertentangkan 4 apa 22 apa 44 gitu ya, nggak usah dipertentangkan karena sama-sama ada hadisnya sama-sama sahih. Ya, yang 22 ya monggo, yang 44 ya monggo manas gitu. Ya, ada dasarnya semua. Nah. Itu ya Bapak-bapak. Nah. Jadi perlu secara khusus itu dijelaskan saya kira dengan menampilkan hadis-hadisnya itu. Biar lebih gamblang fatwanya kemudian hadis-hadisnya. Ya. Hadis-hadis semua tentang tata cara sholat Nabi di rumah, tata cara sholat ketika malam Ramadan itu. Dan hadisnya banyak sekali. Bosen Pak panjenengan mungkin kalau ngaji itu. Hadis itu lagi, hadis mirip lagi gitu. Tapi demikianlah kalau kita mau ittiba ya harus begitu. Jadi ngaji itu kadang membosankan gitu kan. Ya tergantung hobinya ding. Punya hobi akademik gitu ya, hal-hal sing jelimet-jelimet kaya ora ono manfaate ya di pentelengi. Tapi kalau pemikirannya praktis ya agak ogah-ogahan itu, mau mencermati hadis juga. Kalau panjenengan baca bukunya Pak Samsul Anwar tadi, sholat tarawih dalam pendekatan sejarah ilmu usul fikih sejarah gitu. Itu ya memang kalau mau baca itu kayak membosankan. Hadis direnteng gitu, sekian hadis direnteng gitu, itu dijelaskan satu persatu gitu ya, termasuk kualitasnya bagaimana, rawi-rawinya siapa saja itu dijelaskan semua.
Memang Pak Samsul Anwar itu akademisi luar biasa, jadi detail-detail diteliti. Ya, saya ya nggak ada apa-apanya kalau dengan beliau. Saya sudah terkagum-kagum sejak kuliah S1 dulu. Ya, beliau ngajar saya menggunakan skripsi. Skripsi beliau itu untuk bahan kuliah. Dan saya sudah luar biasa skripsi. Jadi meneliti prinsip kebebasan berakad. Beliau meneliti perkembangan prinsip kebebasan berakad dalam 4 madhab. Ya, lalu beliau menyimpulkan, seingat saya itu yang paling progresif adalah madhab Maliki. Seingat saya nggak tahu madhab Maliki kalau nggak salah. Itu dibandingkan gitu. Jadi dirunut dari kitab yang paling awal setiap madhab itu. Ya. Jadi itu kitab-kitab fikih madhab-madhab beliau apal. All gitu ya, beliau itu. Nah, monggo nanti yang berkesempatan baca buku sholat tarawih itu biar mantep gitu. Ya. Demikian ya bapak-bapak. Ya. Cukup Bapak, ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Jadi kalau kita dengar bahwa Rasulullah itu pada saat sholat tarawih kan tidak setiap hari di masjid. Nggih. Nah, kita kan sering kali di situ dengar, wah masjid itu sekarang makin sepi, adanya orang pada sholat. Padahal kadang kita sholat di rumah. Ini kalau kita pilih sebaiknya ini, maka kita setiap hari harus ke masjid, atau mungkin sebaiknya kita berada di rumah. Ya. Yes. Ya. Terima kasih. Ya, jadi Nabi itu sumber ajaran, ya. Jadi Nabi itu sumber ajaran, maka beliau dalam beberapa hadis itu mengatakan supaya tidak diwajibkan, gitu kan? Nabi ketika tidak sholat tarawih lagi itu mengatakan supaya tidak diwajibkan, maksudnya supaya tidak dianggap wajib. Nah, karena Nabi itu sumber ajaran. Kalau beliau melakukan amalan yang sunnah terus-menerus tanpa pernah berhenti, nanti dianggap wajib. Apalagi kalau dilakukan secara jamaah. Gitu. Maka itu bagi Nabi. Nah, mungkin juga perlu bagi kiai, mungkin perlu supaya kaumnya itu paham, oh itu cuma sunnah berarti. Tapi kalau kita sebagai orang awam ya nggak perlu gitu. Karena kita bukan sumber ajaran atau sumber panutan gitu. Gitu. Ya, jadi masyru' itu sholat sunnah taraweh berjamaah itu masyru', disyariatkan, kan disyariatkan. Ya bahkan ada hadis yang memerintahkan, menganjurkan berjamaah. Tetapi Nabi kok tidak melakukannya terus-menerus karena tadi jangan sampai kemudian dianggap wajib. Jadi Nabi betul-betul menghindari sesuatu yang tidak wajib jangan sampai dianggap wajib. Kita pun begitu, jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah. Ya, jangan mewajibkan pada diri kita melakukan sesuatu yang sunnah. Jadi tetap walaupun kita ingin misalnya istiqomah dalam melakukan amal yang sunnah, tetapi jangan mewajibkan. Saya wajib sholat tahajud, jangan gitu. Wong sholat tahajud itu sunnah, tapi kita berusaha untuk istiqomah melakukan sholat tahajud, tetapi jangan mewajibkan. Jadi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya walaupun kalau nazar yang menjadi wajib, nah, itu kan wajibnya karena nazar. Ya, amalan yang sunnah menjadi wajib karena nazar, bukan karena amalnya jadi berubah jadi wajib, tetapi nazarnya itu yang wajib dipenuhi. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya panjenengan sesekali sholat tarawih di rumah ya nggak apa-apa. Ya, tetapi tidak perlu gitu, maksudnya tidak perlu kemudian ngalongi satu malam gitu, nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya sesekali ya monggo saja, memang tidak wajib kok ya. Sholat tarawihnya tidak wajib, di masjidnya berjamaah juga tidak wajib.
gitu. Gitu. Nah, cuman apa? Ya kita tidak boleh meremehkan yang sunnah, gitu dah. Jangan meremehkan yang sunnah, tetapi jangan mewajibkan yang sunnah juga. Begitu, Pak. Jadi Nabi itu sepertinya kan tidak konsisten, kadang melarang, tapi kadang beliau melakukan. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa yang dilarang itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Gitu. Nah, kalau kita nggak paham, Nabi itu jarkoni, gitu kan. Ya. Jadi misalnya minum sambil berdiri, Nabi itu melarang itu. Bahkan ada larangan yang sangat keras, kalau sudah minum sambil berdiri maka muntahkanlah. Gitu. Ya, tapi dalam hadis lain disebutkan Nabi pernah minum sambil berdiri. Gitu. Itu untuk menunjukkan larangan Nabi itu makruh. Jangan Nabi itu nggak konsisten, gitu. Enggak. Memang begitulah, Nabi itu melaksanakan tugas Allah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya seperti itu. Begitu, bapak-bapak, sudah ya. Ya, satu lagi ya, dengan jawaban yang singkat, ya. 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 Jadi ada yang masyru' berjamaah, disyariatkan berjamaah, ya. Yang jelaskan seperti sholat id, sholat istisqa, sholat khusuf gitu ya, termasuk sholat tarawih gitu. Tetapi ada yang tidak disyariatkan, tetapi pernah dilakukan. Ya, pernah dilakukan. Ya. Sholat apa? Sholat duha gitu. Itu diantaranya pernah dilakukan, tetapi tidak disyariatkan untuk berjamaah. Kalau jamaah boleh gitu. Kalau lagi sholat terus makmum boleh, tetapi tidak disyariatkan. Gitu. Iya, boleh. Nah, tapi Nabi tidak pernah menganjurkan gitu. Boleh. Ya. Itu sholatul awwabin itu kan itu jamaah itu. Sholatul awwabin itu ya sholat duha ya. Mohon maaf ini ada istilah-istilah, ada sholat syuruk, sholatul awwabin, sholat duha, itu hakikatnya satu, sholat duha. Itu. Maka kalau kita sholat syuruk itu jangan ketika matahari baru terbit di jadwal itu langsung sholat syuruk. Ya, karena waktu sholat syuruk itu adalah waktu sholat duha. Kalau dalam fatwa tarjih itu kira-kira 20 menit setelah terbit. 15 paling cepat itu. Ya, nah itu yang kadang-kadang kita tadi itu ya, ikut siapa nggak tahu gitu. Di mana-mana itu ya, begitu terbit langsung sholat loh. Iya, tetapi setinggi tombak itu diperkirakan hitungan waktu itu 15 menit. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha. Ya, di awal bersambung dengan sholat subuh, berzikir, kemudian, nah itulah yang disebut pahalanya itu seperti haji, umroh, taman itu karena nyambung dengan sholat. Jadi bukan hanya 2 rakaatnya, tapi karena sholat subuh berjamaah, berzikir di masjid sampai masuk waktu sholat duha, lalu 2 rakaat, pahalanya itu secara keseluruhan itu, itu seperti haji atau umroh. Gitu. Sahih gitu, gitu. Sahih. Nyata nggih? Oke. Demikian, terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan kalau itu benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau keliru itu dari saya, jadi mohon nanti di cross check kalau ada yang keliru ya. Demikian, dan nanti saya tidak menutup majelis ini, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel kami. Dukung dakwah kami, salah satunya dengan subscribe channel YouTube kami.